Nah, ini ada kakak tingkatmu dari Mbak Rosemary. Dia melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Turnover Intention dengan Komitmen Organisasional sebagai Variabel Mediasi. Studi pada karyawan PT Gemopia Indonesia Sukoharjo. Nah, PT Gemopia itu perusahaan yang bergerak di bidang perhiasan ya. Dia bikin perhiasan ada yang asli, ada yang imitasi. Jadi dia itu bikin aksesoris lah gampangannya. Nah, ini juga mahasiswa kelas malam ini kakak tingkatmu. Namanya Mbak Rosemary, mungkin ada yang pernah kenal atau ketemu. Nah, dia itu bikin penelitian yang berjudul Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Turnover Intention dengan Komitmen Organisasional sebagai Variabel Mediasi. Nah, dari judulnya saja kita sudah bisa tahu nih, variabel apa saja yang diteliti kan. Pertama jelas, ada variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi, yaitu kepuasan kerja. Kedua, ada variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi, yaitu turnover intention. Dan yang terakhir ada variabel mediasi atau perantara yang menghubungkan antara kepuasan kerja dengan turnover intention. Turnover intention itu minat untuk berpindah, minat untuk ganti pekerjaan. Variabel itu namanya adalah komitmen organisasional. Oke, ini dari judulnya. Studinya diterapkan di mana? Di PT Gemopia Indonesia Sukoharjo, karyawannya yang diteliti. Oke, kita lihat nih dari ini baru aja kemarin ini seminar proposal dan saya cek cukup bagus untuk ukuran tulisan mahasiswa SDM. Makanya saya jadikan pembahasan di sini yo. Harapannya juga bisa memotivasi kalian. Kalau tadi kan tulisan dosen mungkin bagus, wajar ya. Tapi kalau ini tulisan mahasiswa juga bagus kan, maksudku yo biar kalian itu sadar bahwa mahasiswa itu juga bisa kok bikin tulisan yang bagus, nggak kalah sama tulisan dosen. Nah, ini sudah terbukti di tulisannya Mbak Rosemary. Nah, pertama, sama persis dengan apa yang saya sampaikan di penelitian saya tadi ya, yang resistensi. Mulai dari fenomena umumnya dulu. Kenapa sih sebuah topik itu penting untuk diteliti? Kalau tadi kan topik saya adalah resistensi. Resistensi kok perlu untuk diteliti, kenapa dalam konteks IoT, kemudian kenapa kok pada akhirnya menspesifikkan pada smartwatch di Indonesia, itu semua sudah terjelaskan di latar belakang. Nah, bagaimana dengan di proposal Mbak Rosemary ini? Pertama yang dilakukan oleh Mbak Rosemary adalah dia itu menjelaskan mengenai pentingnya variabel dependen di studi ini. Variabel dependennya apa sih Mbak Rosemary? Turnover intention. Jadi minat orang atau karyawan untuk melakukan pengunduran diri, pindah dari organisasi, kemudian keluar dari organisasi dan kadang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pekerjaan dan rendahnya komitmen dari karyawan tersebut. Nah, makanya kalimat pembukanya Mbak Rosemary ini cukup menarik ya. Dia bilang bahwa turnover merupakan salah satu topik hangat seputar SDM yang sering diperbincangkan. Nah, berarti kan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa turnover intention itu variabel yang penting. Nah, itu nanti tugas kalian ketika nanti mulai menyusun latar belakang ya di artikelmu itu atau deskripsimu itu mulai dari penjelasan dulu. Kenapa kok topik kamu itu menarik? Kenapa kok topik kamu itu dirasa penting? Kenapa kok kamu harus meneliti skripsi dengan tema seperti ini? Nah, itu kan pertanyaan pembuka yang pasti akan ditanyakan oleh semua dosen manapun, kapanpun, dimanapun ya. Dan itu harus kalian siapkan jawabannya sejak awal. Nah, di sini Mbak Rosemary, dia menyatakan bahwa turnover itu penting ya, karena apa? Adanya pengunduran diri, perpindahan keluar dari organisasi, kemudian ketidakpuasan karyawan, rendahnya komitmen, itu kan suatu hal yang akan memberikan dampak negatif bagi perusahaan. Berupa apa? Ada biaya yang harus keluar, nah, karena mau nggak mau kan kita harus merekrut karyawan lagi, seleksi lagi, waktu, nah kita harus melatih lagi, kompetensi, kita kehilangan kompetensi karyawan yang sudah keluar tadi. Nah, itu kan berarti turnover berdampak negatif bagi perusahaan. Nah, berarti penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Faktor-faktor apa sih yang membuat orang itu niat untuk berpindah atau keluar dari suatu pekerjaan? Nah, ini dijelaskan di paragraf awal. Nah, kalau kita sudah tahu nih yang namanya turnover itu penting, berarti kita harus mengetahui dong
faktor-faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi turnover intention. Nah, tujuannya apa, Pak? Kok kita harus tahu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi turnover intention? Ya, supaya kita itu bisa mencegah kan. Anda sebagai manajer SDM nantinya tentunya kan berharap punya karyawan di tempat kerja Anda itu semuanya loyal dengan perusahaan. Nah, jangan sampai ada yang keluar, terutama untuk yang karyawan-karyawan yang dirasa potensial. Nah, berarti kan Anda selaku manajer SDM dituntut harus tahu faktor-faktor apa sih yang bisa memicu orang untuk keluar dari suatu pekerjaan. Nah, makanya perlu diteliti faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi turnover intention. Nah, terus ternyata Mbak Rosemary ini tidak hanya cukup menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan turnover intention dan kenapa dia itu penting untuk diteliti. Dia juga menambahkan ada fenomena. Nah, survei tahun sekian 2018. Nah, ini kan sama dengan apa yang ada di artikel pertama tadi. Diperkuat dengan hasil survei. Jadi, tadi kan di kalimat pembuka kita sudah menampilkan nih kenapa kok suatu variabel itu penting untuk diteliti ya. Nah, kalau Anda nanti bisa melengkapi dengan hasil survei seperti ini, Anda bisa searching di internet dari kompas.com kalau ini yang contohnya ya. Nah, nanti Anda bisa memperkuat alasan Anda kenapa sebuah topik itu penting. Karena apa? Anda berhasil menampilkan fenomena real yang ada di lapangan. Ada data fakta yang akurat yang bisa kita jadikan sebagai landasan untuk menunjukkan suatu variabel dependen itu penting diteliti. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada hasil survei tahun 2018 oleh Global Leadership Study yang digagas Dale Carnegie memperlihatkan bahwa lebih dari 30% tenaga kerja di Indonesia akan mencari pekerjaan baru dalam waktu dekat. Sementara hanya 28% karyawan di Indonesia yang berniat bertahan dalam jangka waktu cukup panjang di perusahaan. Nah, ini kan jelas masalah ya. Dan masalah ini ternyata sudah ditunjukkan oleh hasil survei yang nyata. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai alasan kenapa sebuah topik itu penting untuk diteliti. Nah, kalau setelah itu apalagi, Pak? Nah, ternyata kita tinggal menyebutkan faktor-faktor apa sih yang bisa mempengaruhi itu. Tentunya faktor-faktor ini diambil dari studi terdahulu yang kita pakai sebagai acuan. Nah, kebetulan Mbak Rosemary ini ngambil dari Devianti dan Satria 2020 bahwa variabel turnover intention ini dipengaruhi oleh dua faktor, ada kepuasan kerja dan komitmen organisasional. Dijelaskan kok bisa kepuasan kerja itu berpengaruh terhadap turnover intention? Kok bisa komitmen organisasional itu berpengaruh terhadap turnover intention? Didefinisikan dulu, apa sih yang dimaksud dengan kepuasan kerja? Terus bagaimana hubungannya dengan turnover intention? Nah, setelah itu baru variabel berikutnya, variabel independen berikutnya yaitu komitmen organisasional. Komitmen organisasional itu apa sih? Kemudian bagaimana penjelasan yang menunjukkan bahwa komitmen organisasional itu bisa mempengaruhi turnover intention. Nah, setelah itu baru sama dengan yang ada di artikel contoh pertama tadi. Kita sebutkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan itu siapa saja dan tahun berapa saja. Nah, setelah itu baru ini penelitian-penelitian terdahulu ada sekitar baru ditutup dengan studi yang dijadikan sebagai rujukan utama. Nah, kita bisa menggunakan kata replikasi ya. Replikasi itu berarti kan kita hanya mengganti objek dan waktu penelitian dari studi yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya Devianti dan Satria 2020 ini artikel utamanya yang dirujuk Mbak Rosemary, dia itu menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention dengan komitmen organisasional sebagai mediasi pada karyawan PT PLN Persero UP3 Bali Selatan. Terus bedanya apa? Si peneliti, dalam hal ini adalah Mbak Rosemary, menerapkannya pada karyawan PT Gemobia Indonesia di Sukoharjo. Nah, tentunya Anda selaku peneliti juga harus bisa berargumen, menjelaskan alasan apa sih Anda kok memilih objek tertentu dibandingkan objek yang lain. Nah, ini yang juga dilakukan oleh Mbak Rosemary, kakak tingkat kalian.
dia itu menyampaikan alasan kenapa kok PT Gemopia Indonesia yang dipakai sebagai setting studi. Nah, contohnya seperti ini. PT Gemopia Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan yang bergerak pada manufaktur perhiasan. Nah, lokasinya di sini, kemudian berdirinya kapan. Nah, terus ternyata perusahaan itu masih dalam tahap bertumbuh dan berkembang, sehingga kepuasan kerja karyawan dan komitmen dalam organisasi diperlukan untuk menekan tingkat turnover intention pada karyawan demi kelangsungan hidup perusahaan. Nah, perusahaan itu masih baru 9 tahun berdiri. Berarti kan dia itu ada peluang untuk tumbuh dan berkembang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, cuma ada potensi nih yang namanya kepuasan dan komitmen karyawan itu tentunya akan jadi sebuah isu tersendiri ya. Karena apa? Yang namanya perusahaan baru kan mungkin pengalamannya belum begitu banyak. Nah, bisa jadi cara mereka untuk menghandle karyawan itu juga belum begitu sempurna dibandingkan perusahaan-perusahaan lain yang lebih lama berdiri. Kayak misalnya dibandingkan kayak Konimax, dibandingkan dengan Unilever, kan ada. Karena mereka kan perusahaannya lebih lama dibandingkan PT Gimobia dan skalanya itu juga sudah multinasional. Nah, ini kan jadi problem yang menarik untuk diteliti ketika kita bawa isu turnover intention atau keinginan karyawan untuk keluar dari pekerjaan itu dalam studi di PT Gemopia Indonesia. Nah, itu. Kemudian ternyata Mbak Rosemary itu juga canggih ya hitungannya. Karena apa? Selain dia itu memberikan alasan yang logis kenapa kok harus mengambil PT Gemopia, dia itu juga melakukan wawancara pendahuluan dengan manajer HRD PT Gemopia Indonesia. Nah, ini salah satu keuntungan karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan kan seperti ini ya, kalau dia jadi mahasiswa. Kebetulan kan dia si Rosemary ini karyawan PT Gemopia juga. Otomatis kan dia bisa mengakses dengan mudah manajer HRD PT Gemopia. Nah, kalau dia bisa mudah mengakses manajernya, dia bisa melakukan wawancara. Dia bisa menggali data yang dibutuhkan untuk skripsinya. Nah, ini salah satu kelebihan ketika mahasiswa itu bekerja di sebuah perusahaan yang cukup besar dan dia bisa menjadikan perusahaan itu sebagai latar studinya. Nah, ternyata di situ disampaikan hasil wawancaranya Mbak Rose ini kepada manajer HRD. Tingkat perputaran karyawan termasuk dalam kategori yang cukup tinggi. Nah, berarti kan ada turnover intention kan. Ada banyak karyawan yang keluar masuk, terutama dengan rentang kerja 1 tahun. Nah, akibatnya apa? Jumlah personel itu tidak sesuai dengan standar atau kurang, sehingga beban kerja karyawan meningkat. Kondisi ini berakibat pada menurunnya kualitas kerja karyawan dan menyebabkan target hasil kerja tidak tercapai, sehingga menyebabkan banyak hasil produksi tidak selesai sesuai waktu perjanjian dengan customer. Nah, ini kan semakin memperkuat pentingnya sebuah studi mengenai turnover intention dalam konteks atau setting studi PT Gemopia Indonesia. Ini gambaran sederhana mengenai sebuah latar belakang yang baik. Nah, kalau Anda nantinya bisa menjadikan atau membuat latar belakang seperti dua contoh yang saya berikan barusan, nah, saya jamin insya Allah nanti bebas revisi. Karena yang namanya latar belakang itu pasti prosesnya paling lama dibandingkan bab 2 dan bab 3.